Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik. Sebelum kita belajar, tolong dikondisikan baju pakaiannya yang belum rapi silakan dirapikan. Kolong mejanya yang masih ada sampah, tolong diambil, disimpan dan dibuang. Oke, sudah semuanya? Sudah. Baik, silakan Kenji dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kenji, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pembiasaan pembacaan Asmaul Husna. Silakan dibuka juz amalnya yang ada Asmaul Husnanya. Baik, sudah semua disiapkan Asmaul Husnanya? Sudah. Oke, Bapak minta Abi untuk memimpin pembiasaan Asmaul Husna. Silakan Abi maju ke depan. Teman-teman yang lain diikuti ya. Ya Pak. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Basir ya Khabir ya Rafiq ya Mu'id ya Mudir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Alim ya Aziz ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Qahir ya Hafiz ya Muqit ya Aziz ya Muqsit ya Jami ya Wali ya Mudni ya Mani ya Ator ya Nabi ya Nur ya Adil ya Badi ya Baki ya Waris ya Rasyid ya Sabur ya Allah ya Allah. Baik, terima kasih Abi. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadapi Pak. Kadapi. Kenapa Kadapi? Sakit Pak. Oke, kita doakan Kadapi biar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tahsin, yaitu tentang hukum bacaan qalqalah. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi hukum bacaan qalqalah, Bapak ingin memberikan motivasi kepada kalian semua nih. Ya.
kalian semua wajib yang namanya bisa membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kalian akan membimbing kalian ke mana? Ke surga. Kalau orang tua kalian nanti meninggal, siapa yang ngajiin kalau bukan kalian? Ayo, siapa? Kalau nggak bisa ngaji, siapa? Nah, makanya jadi jangan malas untuk membaca Al-Quran. Oke, baik, anak-anak. Minggu kemarin kita sudah belajar apa? Hukum nun mati. Nun mati. Hukum nun mati ada berapa? Ada. Apa saja? Yang pertama? Saya Pak, ada ikhlas. Ada iklab. Kedua? Saya Pak. Oke. Idgham Pak. Idgham. Ya, silakan kamu. Yang ketiga, ayo apa? Apa? Ikhfa. Satu lagi? Izhar. Oke, jadi ada empat. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, baik, anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengetahui hukum bacaan qol-qolah. Yang kedua menyebutkan contoh hukum bacaan qol-qolah. Jadi nanti Bapak akan membuat per kelompok. Kalian nanti akan mencari hukum bacaan qol-qolah di tiap-tiap surat-surat pendek. Oke, baik, sebelum kita memulai materi, Bapak ada pretest ya. Pretest kali ini kita akan menggunakan aplikasi Whitecrown ya. Jadi linknya nanti akan Bapak share melalui grup WA kelas kalian. Silakan dicek grup WA-nya. Oke, baik anak-anak, silakan lihat ke depan. Di sini sudah ada link dan kodenya. Silakan masuk ke dalam aplikasi Whitecrown-nya. Silakan. Ya Pak. Ya Pak. Jangan lupa diberi nama dan kelasnya ya. Ya Pak. Oke, silakan dikerjakan, ayo. Oke, baik, anak-anak sudah selesai? Sudah. Oke, Bapak akhiri ya. Perintahnya susah apa gampang? Gampang. Gampang, ada yang susah. Kalau yang susah biasanya jarang ngaji tuh. Ayo sampai ke jarang ngaji nih. Ada gambar lucu ya. Gambarnya orang sedang membaca Al-Quran. Kira-kira ketika kalian melihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Ngaji Pak. Ngaji. Ada lagi? Baca Quran, Pak. Baca Al-Quran. Ada lagi? Belajar hukum bacaan Al-Quran. Namanya apa itu, Aurel? Tajwid. Oke. Tepuk tangan dong buat kalian bertiga. Oke, baik. Bapak ingin bertanya kepada kalian, ya. Di Indonesia, kira-kira yang belum bisa mengaji kira-kira sudah berapa persen?
50% Pak. 50%. Ada lagi? Berarti kalau 50% setengahnya dari orang Indonesia ya? Iya Pak. Oke, ditarik ke Jakarta. Kira-kira kalau orang Jakarta atau orang Tangerang Selatan atau orang Tangerang, kira-kira berapa orang yang sudah bisa ngaji? Berapa persentasenya? 40% Pak. 40%, lebih kecil lagi nih ya. Oke, ditarik ke sekolah kita, Trimulya. Kira-kira yang bisa ngaji berapa persen? 90%. 90%. 80, ada lagi? 100. Yakin nih 100? Yakin Pak. Ya. Jadi yang bisa ngaji mungkin masih 80%. Oke, baik. Anak-anak, di depan kalian nanti ada video pembelajaran. Silakan kalian simak dan amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mustaqim. Selamat datang di channel Al-Mustaqim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kol-kola. Kol-kola secara bahasa bisa diartikan bergerak, menggema, ataupun maju. Adapun dalam istilah ilmu tajwid, kol-kola adalah terbentuknya suara pada huruf yang sukun karena kuatnya tekanan pada huruf tersebut. Huruf kol-kola ada 5, yaitu qaf, ko, ba, jim, dan dikumpulkan pada kalimat kub mujaddid atau bisa juga ba, jim, dan to, qaf dikumpulkan pada kata baju di toko. Cara membaca kol-kola adalah yang pertama dengan menyempurnakan sifat syiddah dan juga jahar. Syiddah dan jahar merupakan sifat yang kuat. Syiddah tidak mengalir suara, jahar tidak mengalir nafas. Oke, baik. Setelah kalian tadi memperhatikan atau melihat video pembelajaran tentang hukum bacaan kol-kola, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian apa saja manfaat dari pembelajaran hukum bacaan kol-kola? Ya Pak. Oke, silakan saya Kita bisa mengetahui apa saja hukum bacaan kol-kola di dalam Al-Quran Pak. Oke, tepuk tangan buat Sevan. Oke, ada lagi yang ingin menjawab? Ya Pak. Oke, silakan saja. Kita jadi lebih mengetahui Hukum bacaan. hukum bacaan Al-Quran Pak. Oke, tepuk tangan buat Reza. Oke, satu orang lagi, siapa yang menjawab? Silakan, Binti. Kita bisa dapat menerapkan hukum bacaan kol-kola saat membaca Al-Quran Pak. Oke, tepuk tangan dong buat Binti. Oke, baik anak-anak. Nanti kalian membuat kelompok ya. Bapak akan membagikan 5 kelompok sesuai yang sudah Bapak bagikan waktu minggu lalu. Ya, silakan kalian duduk per kelompok. Oke, baik anak-anak, Bapak akan membagikan LKPD ya. Jadi kalian nanti diskusikan kepada teman sekelompok kalian. Setiap LKPD ini berbeda-beda ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Sama-sama. Kelompok 4. Kelompok 5. Makasih Pak. Ya baik, diperhatikan ya pada lembar LKPD-nya. Yang pertama kalian isi adalah nama kelompoknya terlebih dahulu, nama-nama yang berada dalam kelompok ya. Selanjutnya Bapak akan menilai ya dalam LKPD ini yang pertama kerjasamanya, yang kedua nanti koreksian dari hukum bacaan kol-kola. Jadi nanti setiap kelompok itu berbeda-beda suratnya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Di sini Bapak akan membagikan surat-suratnya. Jadi kelompok 1 nanti dari Quran surat An-Nas sampai surat Al-Ikhlas. Kelompok 2 Quran surat Al-Ahqaf sampai Al-Kafirun. Kelompok 3 surat Al-Alaq
Kelompok 4 Al-Quraisy dan Al-Fil. Kelompok 5 itu surat Al-Qadar dan surat At-Tin. Ya, silakan kalian berdiskusi. Pak, mau nanya. Nah, yang ini bisa nggak dibahas? Jadi misalkan kamu nemuin kugrok, ya terus kugrok semua. Itu minimal 10. Pokoknya di dalam surat itu aja. Sudah, apa belum? Oke, baik, sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Oke, baik, sebelum kita presentasi ya, Bapak ada sedikit ice breaking terlebih dahulu nih. Oke, bisa diperhatikan di depan. Nah, ice breaking ini adalah tentang warna ya. Sebut warnanya, ya, SPK sebut warnanya. Nah, aturan sederhana, sebut warnanya, jangan tulisannya. Contohnya, sebut warnanya ya. Oh.
presentasi kali ini Bapak akan mengajak kelompok kalian yang akan maju untuk presentasi ya. Silakan kelompok 5 terlebih dahulu. Silakan maju kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik LKPD. Hukum baca kol-kolah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Pokoknya ada Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat satunya wa ma adraka ma lailatul qadar. Sama ayat 3 lailatul qadari khairum min alfi syahr. Sama surat An-Tin ayat ke-8 watini wa zaitun. Sekian Dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, selanjutnya kelompok 2 bisa maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nabila, saya Firly, saya Putri. Saya Dafa. Saya Kenzi, saya Pun. Kami di sini akan mempresentasikan hasil LKPD kami yang berjudul Buku Bacaan Kol-kolah mulai dari surat Al-Ahzab sampai dengan Al-Kafirun. Pada surat Al-Ahzab yang pertama yaitu Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Pada surat kedua yaitu An-Nasr, Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pada surat ketiga yaitu Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Setelah kami berdiskusi, kami mendapatkan sebanyak 8 hukum bacaan kol-kolah di ketiga surat tersebut. Yang pertama ada di ayat pertama surat Al-Ahzab yaitu telah hadir wa tab. Yang kedua ada di ayat kedua surat Al-Ahzab yaitu wa ma kasab. Yang ketiga ada di ayat ketiga surat Al-Ahzab yaitu narong dzata lahab. Yang keempat ada di ayat keempat surat Al-Ahzab yaitu latal hatab. Yang kelima ada di ayat kelima surat Al-Ahzab yaitu hablum. Yang keenam ada di ayat kelima surat Al-Ahzab yaitu mim masad. Yang ketujuh ada di surat
An-Nasr ayat kedua, An-Nas saya dekurun. Dan yang ke-8 ada di surat Al-Kafirun ayat ketiga, Ma'abud. Itulah hasil diskusi kami. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Ya, kelompok 2, ayo duduk. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan kalian presentasikan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik LKPD yang bertema surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha, ar-rahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan iza salla, ara'aita in kana lal huda au amara bit taqwa, ara'aita in kadzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kazibatin qatiyah, fal yad'u nadiyah, an-nad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Oke, sadaqallahul azim. Qalqalah pertama itu berada di ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau yang kedua dari ayat 3 yaitu Iqra wa rabbukal akram, tapi di bagian akramnya. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan Kenji. Pada ayat pertama surat Al-Alaq itu jenis kolkolanya apa ya? Saya mau menjawab, itu jenis kolkolanya kolkolah huruf. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik. Jika tidak ada, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jangan kelompok 3 boleh duduk kembali. Oke, baik. Setelah kalian tadi berdiskusi ya mengenai hukum bacaan qalqalah. Jadi qalqalah itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Ada qalqalah surah, qalqalah. Nah, untuk hukum bacaan qalqalah itu hurufnya ada berapa? Ada 5. Ada 5. Apa saja? Oke, baik. Bapak ingin meminta kesimpulan dari kalian. Apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Seven. Kita bisa memahami dan menegakkan qalqalah karena qalqalah sangat penting untuk menjaga keaslian bacaan Al-Qur'an, Pak. Oke, tepuk tangan buat Seven. Nah, jadi kalian ketika kalian membaca Al-Qur'an, ya, di samping itu kalian juga wajib yang namanya mempelajari ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid kali ini adalah hukum bacaan qalqalah. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, baik, boleh dikumpulkan LKPD-nya. Untuk kelompoknya boleh.
Oke, setelah kalian mengumpulkan LKPD, Bapak di sini akan ada tes evaluasi atau post test namanya. Kalau tadi pre-test, sekarang post test. Silakan dicek grup WhatsApp-nya. Bapak sudah mengirimkan linknya. Oke, baik, di depan papan tulis sudah ada tes evaluasinya. Bapak akan menggunakan aplikasi Y-Ground. Silakan dimasukkan kodenya atau boleh bisa barcode. Silakan. Sudah masuk semua? Oke, bisa kita mulai ya. Coba. Oke, baik, sudah selesai semua? Sudah. Oke, tes evaluasi ini di peringkat pertama ada Aurel, tepuk tangan buat Aurel. Yang kedua ada Seven, silakan tepuk tangan buat Seven. Yang ketiga ada Firly, tepuk tangan buat Firly. Oke, yang lain harus tetap semangat ya. Oke, baik anak-anak. Di depan papan tulis ada refleksi pembelajaran. Jadi Bapak ingin mengetahui pembelajaran hari ini menyenangkan, sedih, atau bahkan ada yang marah. Ya, Bapak minta tiap perwakilan kelompoknya maju untuk memilih emoticon di papan tulis. Silakan untuk kelompok 1 maju, siapa? Yuk, silakan Lintang maju, Lintang. Oke, silakan pilih emoticon yang mana? Saya pilih yang ini, Pak. Oke, berarti senang ya? Iya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, kelompok 4, silakan kelompok 4. Coba. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok 5, silakan. Yang ini Pak. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Nah, yang mau maju kelompok 2, silakan kelompok 2. Yuk, Reza, silakan. Atau Fadlan boleh. Kelompok 2. Saya ambil sini, Pak. Oke, kelompok 2 tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Oke, berarti bisa Bapak simpulkan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Tepuk tangan dong buat kita semua. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kalau olah secara bahasa berarti artinya mantul atau memantul, sedangkan secara istilah adalah membunyikan dengan suara yang berlebih dari makhraj hurufnya. Hurufnya ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, kof, atau kita sering disebut adalah baju di Qalqalah berlaku bila huruf qalqalahnya itu mati atau mati karena waqaf atau dihentikan. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Silakan, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam